يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ustaz, bagaimana kiat-kiat menjaga sholat wajib, Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi memang as-salawatul khams atau salat 5 waktu ini kan sesuatu yang memang tidak bisa ditawar-tawar lagi, apalagi penanya sepertinya laki-laki gitu kan. Kalau laki-laki kewajiban sholat itu kan permanen. Iya. Jadi nggak boleh dia satu hari libur, nggak ada cerita libur untuk sholat. Sakit wajib sholat, pening wajib sholat, perang wajib sholat, malam, pagi, mau dingin, mau panas, sholat tetap wajib bagi laki-laki. Kapan nggak wajib? Ketika sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah dia wafat baru nggak wajib. Orang tua Pak Ustadz udah sakit-sakitan wajib sholat. Tapi tentu ada apa ya? Ada keringanan-keringanan yang diberikan. Kalau nggak sanggup untuk wudu, boleh tayamum. Nggak sanggup untuk berdiri, boleh duduk. Nggak sanggup berduduk, boleh berbaring. Nggak sanggup berbaring, pakai isyarat mata. Makanya kita sayangkan orang-orang ikhwan-ikhwan dan akhwat yang ada di, bukan ikhwan dan akhwat lah, artinya orang-orang yang sakit, kaum muslimin, kaum muslimat yang sakit di rumah sakit, itu biasanya nggak sholat lagi. Memang pada dasarnya dia nggak sholat. Udah ada alasan lah, lebih lengkap lah menurut mereka bahwa mereka nggak meninggalkan sholat. Ini nggak ada cerita ini, mau sakit Anda, mau patah kaki Anda, kepala Anda sudah bolong, bolongnya pun 7 lagi, tapi Anda masih hidup, kewajiban sholat nggak akan gugur. Kecuali wanita. Wanita itu ada waktu-waktu tertentu mereka nggak wajib sholat. Ketika haidkah dia, ketika nipaskah dia, ini nggak wajib sholat. Laki-laki semenjak balik sampai dia kiamat sugronya itu, sampai dia meninggal dunia, wajib sholat tetap. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Kiat-kiat yang pertama adalah niat dulu. Bahwa kita memang selalu memohon kepada Allah, ya Allah bantu aku untuk melakukan dan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu ini. Yang kedua juga adalah diusahakan untuk selalu apa? Diusahakan untuk selalu kita berusaha memang menyediakan waktu untuk sholat itu. Ini kadang-kadang orang sambilan aja kan. Kalau ada waktu laksanakan, kalau enggak begitu. Kalau orang memang serius punya niat yang kuat untuk selalu melakukan sholat, maka ketika waktu sudah mau masuk, dia sudah siap-siap. Ini enggak, kadang-kadang udah lewat waktu pun belum siap-siap lagi. Nah, nanti taswib namanya, nanti akhirnya enggak melaksanakan sholat. Jadi niat yang kuat dulu, berdoa kepada Allah banyak. Yang kedua tadi itu, memang kita menyediakan waktu untuk sholat itu. Yang ketiga juga adalah dekat kita dengan orang-orang alim, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang taat. Makanya kalau kita dekat dengan orang taat, kita kan selalu disuruh, ayo sholat. Jangan gabungan kita pun gabungan yang nggak jelas gitu kan. Yang diajaknya kita, ayo minum, ayo begini. Maka kata Nabi SAW kan, orang yang berteman dengan orang yang baik seperti penjual minyak wangi. Enggak pun kita beli, dapat wanginya. Nah, orang yang berteman dengan orang yang buruk seperti pandai besi. Enggak kita pun apa, pasti kena baunya ataupun percikan apinya dan sebagainya. Oleh karena itu memang kiat-kiat yang saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun sedikit ini, di antaranya tadi niat yang kuat, banyak doa kepada Allah, kemudian juga menyediakan waktu memang serius dia untuk itu. Yang ketiga adalah bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat. Kalau berteman juga dengan orang yang nggak rajin sholat, orang-orang toleh, bukan orang-orang soleh, ya alamatlah memang nggak mengerjakan sholat. Demikian Allah.